Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmana Nur Kusumaningsih dengan NIM 250100340085. Di sini saya akan membahas bimbingan dan konseling dengan pendekatan yang lebih sederhana, tetapi tetap berdasarkan teori dari para ahli, dan juga harapan saya kalian melihat bagaimana konsep-konsep ini dipakai di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama kita mulai dari pengertian dasarnya. Bimbingan sendiri adalah proses membantu seseorang agar ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Jadi bukan mengatur orang lain, tetapi untuk mereka supaya lebih paham tentang dirinya sendiri. Juga bisa mengambil keputusan dan siap menerima akibat dari keputusan itu. Sedangkan konseling itu adalah proses pertemuan antara konselor dan klien untuk membantu klien memahami masalahnya, emosinya, dan juga tujuan yang ingin ia capai. Ini bukan sekedar memberi nasihat, tetapi membantu orang menemukan cara memecahkan masalah dengan pikirannya sendiri. Ada beberapa ahli terkenal dalam bidang ini, yaitu yang pertama Carl Rogers, yang menekankan pentingnya empati dan penerimaan tanpa menghakimi. Intinya, konselor harus membuat klien merasa aman dan juga didengar. Adapun Frank Person sebagai pelopor bimbingan karir yang mengatakan bahwa seseorang perlu memahami dirinya dan memahami dunia kerja agar bisa membuat pilihan karir yang tepat. Nah, bimbingan dan konseling memiliki beberapa fungsi penting yang harus kalian ketahui. Yang pertama, membantu siswa mengenali dirinya seperti potensi, minat, dan bakat. Yang kedua, mencegah masalah sebelum terjadi, baik masalah pribadi maupun masalah akademik. Dan yang ketiga, menuntaskan masalah kalau siswa sudah mempunyai masalah. Nah, tugas BK ini membantu mencari solusinya. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan positif termasuk kreativitas, potensi, dan kebiasaan baik. Yang kelima, yaitu melindungi hak siswa seperti memastikan siswa mendapatkan lingkungan belajar yang sehat. Layanan BK juga harus mengikuti prinsip tertentu, misalnya seperti menghargai setiap siswa sebagai individu yang unik, menjaga kerahasiaannya, melakukan konseling secara sukarela, dan membantu siswa menjadi mandiri. Itu tugas BK. Prinsip-prinsip ini diturunkan dari pendekatan humanistik Rogers yang menekankan penghargaan terhadap manusia secara utuh. Di sekolah, BK biasanya terbagi menjadi 4 bidang. Yang pertama, bidang bimbingan dan akademik, yaitu membantu siswa mengatasi kesulitan belajar, menemukan cara belajar yang pas, dan menyesuaikan diri dengan kurikulum. Dan yang kedua, bidang bimbingan karir, yaitu BK membantu siswa mengenali minatnya dan memahami dunia kerja sesuai dengan teori Parsons, Holland, dan Super. Dan yang ketiga, bidang bimbingan pribadi yang berfokus pada masalah seperti rasa percaya diri, kecemasan, stres, dan pengaturan emosi. Nah, yang keempat, terakhir, bidang bimbingan sosial, yang dimana membantu siswa berhubungan baik dengan orang lain, mengatasi konflik, dan berperilaku positif dalam lingkungan sekolah. Sekarang saya akan berikan contoh kasus supaya kalian lebih mudah untuk memahami. Seperti ini. Ada seorang siswa bernama Abdul. Siswa ini kelas 11 dan Abdul ini sangat berprestasi di sekolahnya. Abdul ini mulai merasa dirinya paling hebat dan akhirnya ia jadi orang yang sombong dan tidak bisa menerima masukan dari orang lain karena terlalu sering mendapatkan pujian. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa prestasi tidak selalu membuat seseorang dewasa secara emosional. Lalu, bagaimana layanan BK bisa membantu Abdul? Yaitu dengan cara pendekatan Rogers. Konselor harus menciptakan suasana yang membuat si Abdul ini, si anak ini mau terbuka dan merenungkan sikapnya. Kalau kita ambil dari teori karir person,
Abdul juga perlu diarahkan agar prestasinya tidak hanya menjadi sumber pujian, tetapi menjadi bagian dari perkembangan diri yang lebih sehat. Nah, bimbingan untuk Abdul ini berupa konseling individual, refleksi diri, latihan pengendalian emosi, penguatan nilai-nilai kekeluargaan, hingga program kelompok tentang etika berprestasi. Jadi kesimpulan yang saya buat adalah BK bukan hanya untuk siswa yang sedang bermasalah, tetapi untuk semua siswa agar mereka berkembang secara utuh, secara akademik, pribadi, sosial, dan karakter. Baik, itu penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dan kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.